Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Sivanya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa kembali melayani saudara. Dan saya selalu percaya setiap renungan yang saudara dengar akan memberkati hidup saudara dan akan mengubah cara saudara menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami undang kuasa Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas mengenai relationship atau hubungan. Ada 3 hal yang perlu kita kuasai dalam hidup ini. Yang pertama adalah leadership, yaitu kepemimpinan. Yang kedua adalah stewardship, yaitu mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan yang ketiga adalah relationship. Leadership adalah mempengaruhi atau dipengaruhi. Stewardship adalah mengelola apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan relationship adalah hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Saya buka dengan sebuah kutipan yang memberkati saya, dikatakan ada banyak berkat Tuhan tersembunyi melalui hubungan yang kita bangun. Ada banyak berkat Tuhan, cara Tuhan, mukjizat Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan ada banyak pintu-pintu yang Tuhan bisa bukakan melalui hubungan-hubungan yang kita bangun. Ketika kita salah membangun hubungan, maka hubungan tersebut akan menjatuhkan kita. Tapi ketika kita benar membangun hubungan, maka hubungan tersebut akan mengangkat kita. Relationship adalah cara tercepat untuk naik ke atas dengan orang yang benar, dan juga cara tercepat untuk turun ke bawah dengan orang yang salah. Amsal 27 ayat yang ke-17 mengatakan dengan sangat baik, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Arti dari ayat ini bahwa orang-orang di sekitar kita akan membentuk siapa kita. Kenapa? Karena mereka menyumbang pikiran, perkataan, kebiasaan, hobi, dan juga kepercayaan mereka. Perhatikan siapa yang ada di sekitar saudara, karena mereka yang akan menentukan masa depan saudara di masa depan. Kita adalah orang-orang di sekeliling kita. Itu kata-kata orang bijak. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setia setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sebuah berkat yang luar biasa, bukan? Di saat kita menghadapi masalah, kita punya sahabat-sahabat yang ada di tengah-tengah kita. Kita punya orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Makanya kita mengatakan ada seorang saudara atau sahabat yang lebih kental dari saudara, yang lebih sayang, yang lebih dekat daripada saudara. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lebih dalam, mari ingat sejenak, ambil waktu sejenak, lakukan re-evaluate, yaitu mengevaluasi lagi siapa yang hari ini orang-orang dekat sama saudara, dan siapa hari-hari ini yang saudara jauh dengan dia. Takutnya ketuker. Orang yang baik saudara jauhin, orang yang kasih good impact saudara jauhin, orang yang bisa buka jalan hidup saudara jauhin, malah orang jahat, tukang gosip, orang yang menghancurkan masa depan kita, malah saudara dekatin. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 12 mengatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Ayat ini berbicara mengenai seseorang yang menemani atau mengangkat orangnya. Kisah ayat ini saudara dibaca, Paulus menggambarkan dengan sangat baik, yaitu kisah dalam peperangan Romawi. Pada masa itu orang kalau berperang saudara, back to back, saling memunggungin. Karena yang di belakang gak bisa lihat punggungnya, begitu juga sebaliknya. Dan ketika mereka saling memunggungi, saling melindungi, mereka menjadi jauh lebih kuat dan menjadi jauh lebih hebat. Apa saja sih keuntungan dari hubungan yang baik? Yang pertama, good relationship keep us happier and healthier.
Hubungan yang baik membuat kita menjadi lebih bahagia dan lebih happy. Dr. Robert Waldinger, sebuah psikiater dan direktur dari Harvard Story of Adult Development, mengatakan dalam TED Talk dalam tahun 2015, dikatakan bahwa hubungan yang baik akan membuat orang menjadi happy, akan membuat orang menjadi lebih sehat. Gimana kalau kita bergaul sama teman-teman yang suka olahraga? Teman-teman itu juga baik, maka kita akan menjadi rajin berolahraga. Sama teman-teman yang kita tahu jaga makan, jaga tidur, dan teman-teman yang kalau ngomong tuh bikin kita happy, bahwa kita makin dekat sama Tuhan, maka otomatis kita makin sehat, kita makin fit badan kita, dan kita makin dekat sama Tuhan. Dan beberapa kebenaran yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang diajarin oleh Dr. Robert Waldinger. Yang pertama adalah social connection are really good for you. Hubungan sosial itu memang diciptakan Tuhan untuk memberkati kita. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Karena dikatakan loneliness kills. Kesendirian itu, kesepian itu ngebunuh kita. Dikatakan bahwa orang yang punya hubungan dengan temannya, dengan keluarganya, itu jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat, dan jauh lebih panjang umurnya dibanding mereka yang, mohon maaf saudara, sendiri aja. Apa-apa sendiri, gak punya hubungan sama orang lain, sama keluarga gak deket, sama teman boro-boro. Jadi hidupnya sendirian. Jadi yang pertama dikatakan social connection are really good for you. Hubungan itu, hubungan bertemanan, hubungan sosial dengan manusia yang lain itu baik buat kita. Yang kedua dikatakan when it comes to relationship, pick quality over quantity. Dikatakan ketika bicara mengenai hubungan, bicara mengenai pertemanan, persahabatan, utamakan kualitas, bukan utamakan kuantitas. Bukan soal banyaknya teman, tapi teman yang banyak itu berkualitas enggak? Lebih baik teman cuma 3 tapi 3-3-nya very qualified, atau teman kita 300 tapi nggak ada yang qualified. Bahkan dikatakan sebagai orang tua, Dr. Robert Waldinger mengatakan bahwa ayo diingetin bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita berteman, pastikan kita punya teman yang punya quality, yang punya kualitas. Karena the quality of your close relationship is matters. Karena kualitas dari hubunganmu itu yang sangat penting dan akan menentukan kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, ini saya suka banget bagian yang ketiga. Good relationship actually protect your brain. Persahabatan, pertemanan yang baik itu bikin sehat otak kita, bikin melindungi otak kita. Dikatakan good relationship have the power to sharpen your memory. Hubungan yang baik, persahabatan yang baik itu punya kuasa untuk najemin otak kita, punya kuasa untuk memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Bisa kebayang gak sih di tempat tongkrongan, ketawa bareng, ngomong bareng, happy bareng, nyembah Tuhan bareng. Dan itu akan membuat kita menjadi happy. Orang yang punya good relationship, mereka akan lebih merasa bahagia, bahkan mereka akan lebih memiliki kepercayaan diri. Bahkan mereka dikatakan lebih memiliki daya ingat yang lebih tajam dari orang-orang yang gak punya hubungan yang baik. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang di luar sana. Ingat, lebih banyak teman sedikit yang berkualitas daripada teman yang banyak gak berkualitas. Ingat, pertemanan membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat dengan orang yang berkualitas. Dan ingat, pertemanan kita itu dapat membuat kita menjadi lebih secara pemikiran, secara otak kita, our brain menjadi lebih sehat dan seterusnya. Besok kita akan membahas mengenai bagian yang kedua secara Alkitab dia, mengenai mengapa pertemanan yang sehat itu penting. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Dan kalau ada temanmu, tag dia dan bilang thank you for being a good friend and thank you for always there in our life. Tuhan Yesus memberkati saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Seperti rusa yang
haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Bersama-sama bawa hati, bawa iman, bilang sama Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi, hanya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang ambil hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.